Saat pandemi COVID-19, fintech pinjaman online atau pinjol ilegal alias abal-abal masih merajalela. Satgas Waspada Investasi telah menghentikan ratusan penyedia layanan pinjol selama periode tahun 2020 ini. Pinjol masih menggunakan modus menawarkan pinjaman cepat dengan bunga yang tinggi, namun dengan penagihan yang tidak etis. Selamat datang di channel Begini Ceritanya. Subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Komisaris Polisi Sylvester dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri menerangkan modus pinjol mencari untung biasanya mempermudah proses peminjaman. Kemudian setelah diberikan pinjaman, nasabah dicekik dengan bunga yang tinggi dan jangka waktu pelunasan yang pendek. Tapi selain dari bisnis pinjaman uang, ada cara lain bagi pinjol ilegal untuk tetap meraup untung. Mereka menjual data para nasabahnya di pasar gelap atau black market. Direktorat Cybercrime menjelaskan bahwa selain menebar teror, mereka juga mendapat data dan masyarakat harus berhati-hati terhadap platform P2P lending ilegal. Karena kalau tidak dapat pengembalian uang, mereka akan mendapat data dan mereka akan mendapat keuntungan karena mereka juga menjual data para nasabahnya di black market. Sylvester kembali menjelaskan, pinjol ilegal sebenarnya sudah mendapatkan untung ketika mendapatkan data nasabahnya. Sebab dana pinjaman yang diberikan pinjol relatif, sementara data yang dijual di pasar gelap bisa dijual dengan harga 2 hingga 3 kali lipat dari nominal peminjaman. Misalnya, pinjaman hanya 500.000, tetapi data itu bisa dijual di pasar gelap dan bisa dapat 2 kali lipat dari yang dipinjam. Satgas Waspada Investasi sendiri mencatat yang terbaru ada tambahan penindakan baru terhadap 105 pinjol ilegal. Selain itu ada 99 perusahaan investasi ilegal baru yang juga sudah ditindak. Satuan Tugas Waspada Investasi pada bulan Juni 2020 telah melakukan penindakan 105 fintech peer-to-peer lending ilegal alias bodong yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat telepon genggam. Sementara itu, jumlah total fintech peer-to-peer lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing menjelaskan maraknya fintech peer-to-peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19. Di situasi ekonomi yang memprihatinkan akibat pandemi ini membuat masyarakat ramai memanfaatkan pinjol ilegal. Tapi hal itu ternyata berbanding terbalik dengan industri pinjol legal atau yang sudah berizin. Mereka justru mengerem penyaluran peminjaman di masa pandemi ini. Mereka melihat kemungkinan pinjaman macet semakin besar di masa pandemi. Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widiatmoko dalam sebuah webinar Senin 13 Juli 2020 menjelaskan secara agregat penyaluran pinjaman pinjol resmi dari April ke Mei 2020 tumbuh 3,12%. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama di 2019 yang tumbuh 10,87%. Hal itu juga dibenarkan oleh Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK Munawar Kasan. Di sepanjang masa pandemi ini, para pinjol berizin cenderung memilih untuk memberikan pinjaman kepada nasabah yang sudah meminjam sebelumnya. Munawar Kasan pun menjabarkan data yang menunjukkan penyaluran pinjaman pinjol berizin turun di sepanjang masa pandemi. Pada Februari 2020, total penyaluran pinjaman mencapai 7,02 triliun. Lalu di Maret 2020 naik menjadi 7,14 triliun rupiah. Pada saat April ketika wabah COVID-19 sudah masuk ke Republik Indonesia, penyaluran pinjaman pinjol berizin turun signifikan menjadi 3,52 triliun rupiah. Kemudian pada bulan Mei 2020 penyalurannya kembali turun menjadi 3,12 triliun rupiah. Pada Februari, peminjam baru 1,83 juta orang dan bulan Maret turun menjadi 1,82 juta orang, yaitu 612.738 peminjam. Di bulan Mei juga turun, tetapi tidak sedrastis sebelumnya.
Namun berbagai cara dilakukan oleh oknum fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online untuk melancarkan aksinya. Tujuannya adalah untuk menjadikan masyarakat yang membutuhkan dana sebagai korban untuk meraup keuntungan. Targetnya tentu saja masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk dicekik dengan bunga selangit. Satgas Waspada Investasi sendiri sudah memberantas ribuan pinjol ilegal. Tetapi ibarat hama, pinjol ilegal ini selalu bermunculan setelah diberantas. Salah satu cara yang tengah marak dilakukan oleh pinjol ilegal adalah berganti wajah menjadi Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Mereka mendirikan KSP padahal menerapkan cara kerja pinjol. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengakui pihaknya sering mendeteksi semakin banyaknya KSP yang diduga melakukan kegiatan pinjaman online. Indikasi itu terlihat dari KSP yang melanggar aturan dengan memberikan pinjaman kepada pihak di luar anggotanya. Selain itu, ada juga keanehan dari KSP yang terjadi di Bogor. KSP tersebut memperbolehkan anggotanya yang sudah membayar simpanan pokok dan wajib untuk memilih siapapun yang ingin memberikan pinjaman melalui KSP-nya. Jadi mereka mengundang para pemodal dan dia bisa memilih siapapun yang mau dipinjamkan. Tentu saja ini bukan kegiatan koperasi. Kemudian ada juga yang membentuk rekening virtual. Meskipun begitu, Sunu menilai kerjasama antara pinjol yang berizin dengan koperasi sebenarnya sangat baik. Pinjol yang berizin bisa memanfaatkan data anggota koperasi untuk memberikan bantuan pinjaman. Dari sisi pinjol diuntungkan karena menurunkan resiko pinjaman macet, sedangkan dari sisi koperasi diuntungkan karena ada sumber pendanaan baru. Jadi, begitulah ceritanya. Subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Good.